Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banyai Satu TV? Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Bengi alias Ngobeng. Malam ini kami ditemani oleh teman-teman kru Banyai Satu TV. Jarang kita ngobrol bengi. Nah, hari ini ada kesempatan untuk ngobrol bengi. Jadi di sebelah saya ada Mas Idam, kemudian ada Mas Eko. Mungkin bisa disapa kepada pemirsa Mas Idam atau Mas Eko. Oke, pemirsa Banyuwangi Satu TV. Nah, kita ngobrol bareng ini, ngobrol bareng, ngobrol seputar mungkin malam ini berita Banyuwangi lagi hangat ya, yang lagi hangat. Nah, kebetulan di sini kalau biasanya di Banyuwangi Satu TV ini saya terkenalnya Manuntung, inspirasi dan gaspol gitu. Nah, memang kali ini ngomongin masalah ini yang dibahas ini apa ya? ya? Ya, nanti akan kita bahas beberapa topik utama yang menjadi magnet dan menjadi daya tarik masyarakat atau pemirsa di Banyuwangi. Mas Eko mungkin apa dulu pemirsa? Selamat malam, Sugeng Dalu, bisa Rahayu, salam seger waras. Jarang sekali memang benar disampaikan oleh Kang Mas Bintoro dan rekan saya yang sebelah kanan, Mas Idam. Kita memang jarang seperti ini satu frame. Nah, ini hal yang langka dan mungkin awal untuk pemirsa semua di Banyuwangi Satu TV. Ya. Monggo, Kang Bintoro. Memang langka, katanya Mas Eko, memang langka. Acara program Ngobeng ini sebenarnya acara santai pemirsa ya. Jadi kita bajunya pun tidak berseragam. Karena di kantor itu kalau pas malam kita kadang-kadang juga buka ya hanya pakai kaos, kadang-kadang seperti itu karena memang ya menyesuaikan aja, kecuali kita mungkin liputan keluar kantor kira-kira gitu. Nah, kebetulan saya juga pakai seragam kedinasan ini. Betul. Seragam kedinasan selain di Banyuwangi TV, saya juga sebenarnya berkiprah di TKSK. TKSK itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Betul. Nah, baru ini tadi saya mulai siang ini ngurusin masalah ada anak sebenarnya tadi. Nah, itu bisa diceritakan juga. Ada anak, ada warga, salah satu warga ya bisa dikatakan dia ini pekerjaannya ya kadang menjadi, mohon maaf ya, PSK seperti itu. Nah, kebetulan dia hamil dan melahirkan, akhirnya ya ini masalah sosial, akhirnya saya yang harus bertindak, sehingga tadi sudah saya bantu semuanya proses melahirkan, sehingga alhamdulillah saat ini sudah ditangani dengan baik. Alhamdulillah. Jadi sampai saya ke Banyuwangi Satu TV masih menggunakan seragam kebanggaan TKSK. Luar biasa. Mudah-mudahan bayi yang dilahirkan itu tetap sehat, terus ibunya sehat, siapapun ibunya, dari manapun asalnya. Ketika memang tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan manusianya itu sampai meninggal dunia, artinya itu ya butuh perhatian aja banyak orang, banyak pihak, termasuk mungkin oleh pemerintah gitu. Balik lagi ke seragam tadi. Jadi seragam yang dipakai oleh Mas Idom itu menggunakan seragam TKSK. Sementara kalau Mas Eko Dut ini karena dia seniman, budayawan. Jadi pakainya seperti ini sudah Cabi, selalu menggunakan udeng, ada kaosnya dan menggunakan sewek kalau bilangnya pemirsa. Jadi ada memiliki ciri khas sendiri. Kalau Mas Idam tadi menceritakan sudah membantu terkait ada hal seperti itu. Saya tadi habis nonton jaranan terus terang. Nah, itu diceritakan juga itu. Jadi nonton jaranan di daerah Kalipuro Banyuwangi. Biasa kalau tidak di kantor, saya biasanya hadir di acara kesenian. Di acara kesenian tadi alhamdulillah tertib, lancar dan aman. Yang biasanya kadangkala kalau dulu saya bercerita di sini pemirsa, dulu kalau di orkesan kadangkala ada ajang tawuran, namun saat ini semuanya aman, terkendali ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan selanjutnya juga seperti itu pemirsa. Jadi kalau kita nonton kesenian ya hatinya kita bahagia. Begitu juga malam ini di sini kita selalu berbahagia. Iya, kita memang seperti itu. Di ngobrol bengi pemirsa.
Jadi meskipun berbeda-beda pemirsa Banyuwangi Satu TV di acara Ngebeng malam ini, tetapi kita tetap satu. Katanya Mas Eko, satu kebahagiaan, satu cinta. Jadi ya sesuai dengan slogannya Banyuwangi Satu TV lah. Jadi kebahagiaan itu ada untuk kita semua, kira-kira gitu. Nah, ini Mas Eko. Okay. Jadi sesiang tadi atau mungkin kejadiannya pagi ya, ada sebuah informasi dan berita yang sudah tersebar kemana-mana dan saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian, yakni dengan Pak Sutri yang tewas mengenaskan gitu ya. Ini yang butuh kita jadikan sebagai diskusi ngobrol begini. Kenapa sampai suami istri ini meninggal dalam satu kesempatan seperti itu? Ada apa? Mudah-mudahan kejadian itu tidak terjadi lagi kepada siapapun, kepada suami dan istri dimanapun. Naudzubillah min dzalik lah. Tapi kita perlu diskusikan, kita perlu obrolkan. Betul. Apapun alasannya, jangan sampai terjadi, ya kami itu ditemukan gantung diri, kemudian sampai cekcok, sampai apa saling membunuh. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira begitu ya, Mas Eko ya, Mas Idam ya. Nah, informasinya saya tadi membaca banyak informasi baik online maupun di radio gitu ya, yaitu di wilayah Gerajakan, Kecamatan Purwaharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya tidak menyebut apa namanya desa karena masih belum jelas. Saya tadi itu belum. Kami Banyuwangi Satu TV saat ini masih produksi karena saat ini masih di tangan kepolisian. Kita hanya diskusi apa ya, edukasi aja lah. Yang kami empatikan, yang menjadi empati kami yaitu jangan sampai terjadi seperti itu kepada siapapun pemirsa di rumah masing-masing atau dimanapun saat kami ngobrol ini. Itu kejadiannya ada di Gerajakan ya, Kecamatan Purwaharjo, Banyuwangi. Informasi yang saya baca Mas Idom di situ, suaminya itu inisial P, kemudian istrinya inisial I. Masing-masing adalah satu rumah tangga yang ditemukan pagi tadi. Suaminya itu gantung diri, istrinya ditemukan juga dalam kondisi meninggal dunia. Ada banyak yang menjadi indikator kenapa kemudian dia meninggal. Kalau yang gantung diri jelas ditemukan dalam kondisi gantung diri. Kemudian istrinya ada apa tadi ya, cairan di hidungnya. Mencurigakan. Nah, apa yang bisa ditangkap dari informasi kegiatan itu menurut Mas Idom? Nah, ini memang kalau berbicara terkait dengan keluarga, masalah ekonomi, masalah apa namanya itu pertengkaran keluarga, ini memang salah satunya menjadi tugas dari saya sendiri sebenarnya. Betul, TKSK. Tapi apakah itu memang motifnya karena sosial ekonomi atau ya, tapi ada kaitannya itu bisa disampaikan karena tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Artinya permasalahan-permasalahan seperti ini jangan sampai terjadi. Permasalahan sosial ekonomi apapun ini bisa ditangani sebenarnya, asal mereka ini mau berdiskusi, mau bertanya kepada pihak-pihak yang menangani masalah sosial ekonomi seperti itu. Banyak, jangan tertutup ya, jangan tertutup. Nah, ini bisa dipastikan menurut saya orang-orang yang semacam ini tertutup, tidak mau membicarakan permasalahan keluarganya ke siapapun. Harusnya dibicarakan baik kepada keluarga, saudara, terutama keluarga dulu. Misalkan keluarga, ya, kalau misalkan buntu di keluarga bisa ke paman, sahabat baik, ya, atau yang bersangkutan. Misalkan, mohon maaf, sahabat Tom, nanti dilanjutkan. Ada banyak orang melakukan apa namanya hal-hal seperti itu karena tidak ada orang yang dia merasa kurang diperhatikan. Satu contoh, karena saya juga sering ikutan seperti itu, hanya hal-hal sepele. Mohon maaf, hanya gara-gara utang kadang-kadang mereka juga sepertinya kayak besok apa mau kiamat gitu loh. Nggak ada lagi jalan dengan jalan seperti itu. Ini penting disampaikan kepada Pak Banyuwangi Satu TV. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Betul katanya Mas Idom. Kebetulan Mas Idom ini adalah salah satu petugas TKSK
yang terkait dengan pendampingan ekonomi sosial masyarakat, ya terkait dengan utang piutang atau mungkin apa ya persoalan hal sepele lah, jangan sampai cekcok kemudian hanya gara-gara urusan berasnya tidak ada, terus kemudian ikan yang lauk-lauknya nggak ada, kira-kira gitu kan Mas itu. Nah, justru menurut saya ini adalah tugas bagi saya, bagaimana caranya ada salah satu warga yang bisa dikatakan ekonominya ini bagus, kok tiba-tiba merosot dan menjadi utang piutang yang sangat besar. Ini tugas saya sebagai TKSK untuk menyelamatkan bagaimana caranya orang ini jangan sampai terprosot terus ke jurang yang lebih dalam. Nah, ketika dia terprosot sampai ke jurang lebih dalam, ini akan menambah kemiskinan semakin besar di Banyuwangi. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya punya kemampuan lebih. Karena dia ekonomi sudah menengah ke atas, tiba-tiba bangkrut, siapapun bisa melakukan itu, siapapun bisa terjadi seperti itu. Nah, ini harus kita selamatkan. Nah, selamatkan seperti apa penyelamatannya? Di pemerintah, program-program untuk keselamatan seperti ini, orang-orang yang mendapat masalah seperti ini ada. Banyak, tidak hanya di dinas sosial, tapi banyak dinas-dinas terkait, bahkan sampai dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi dan pusat, ini ada terobosan-terobosan. Salah satu contoh, kemarin saya bekerja sama di Mahatmia. Mahatmia itu Balai Mahatmia Bali, tempatnya di Bali. Ini adalah naungan dari Kementerian Sosial. Di situ banyak program. Salah satunya programnya apa? Kewirausahaan. Nah, jika ada orang-orang yang mengalami kebangkrutan, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, gitu kan? Nah, ini bisa kita lakukan pendampingan. Saya terutama melakukan pendampingan bagaimana caranya dia tidak sampai masuk ke jurang yang lebih dalam. Artinya kita dampingi hingga dia ini kembali pulih dan kembali menata ekonominya. Ketika dia sudah bisa menata ekonominya, maka pasti orang ini akan merekrut lagi tenaga kerja untuk bisa menghidupi yang lainnya, seperti itu. Itu tingkat kemiskinan yang pertama kali harus kita tangani. Ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah memang orang itu orang tergolong kategori miskin dari keluarga. Nah, itu pendampingnya beda lagi pendampingannya, seperti itu. Iya. Jadi ya itu tadi lah, masih ada banyak ruang dan waktu untuk bisa mengkonsultasikan apa yang menjadi kerewetan daripada benak pikiran manusia itu. Ya kita bismillah bareng ya Mas Idam ya Mas Eko. Jadi kami mendiskusikan, mengobrolkan apa-apa yang menjadi berita terkini di Banyuwangi ini penting agar supaya pemirsa di BNI1 TV atau siapapun yang melihat tayangan ini tidak melakukan hal seperti itu. Karena menurut kami itu ya bagi keluarganya atau mungkin yang ditinggalkan atau meski tidak ada yang ditinggalkan, tapi itu perbuatan-perbuatan yang mesti tidak patut dicontoh. Ya, tidak patut ditiru lah kira-kira gitu. Bagaimana kalau Mas Eko? Sebelumnya saya mendoakan dulu untuk almarhum. Amin, ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan segala dosa-dosanya diampuni. Amin. Keluarganya ditabahkan semuanya. Ya, amin. Untuk warga khususnya Banyuwangi, mari kita mendoakan beliau. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima. Amin. Sangat miris sekali saya mendengar kabar tersebut, Cak Bintoro. Ya. Mengingat saat ini media sosial juga sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Kadangkala kita melihat tayangan-tayangan yang kadangkala guyonan, padahal sebenarnya itu ada yang ada seseorang yang merasa sakit hatinya. Terkait kabel berita ini, saya berkomentar kita tidak sepatutnya melakukan hal itu, siapapun itu bisa. Jadi kita paling tidak harus komunikasi lah. Seperti yang disampaikan Kang Bintoro dengan Mas Idam tadi, komunikasi lah. Kita harus berbicara, curhat kepada orang-orang yang kita percaya, yang kita percaya. Entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita. Yang penting bisa menjaga rahasia kita masing-masing. Kadangkala kita punya sahabat yang hanya mungkin memanfaatkan kita saja. Betul. Di saat kita merasa mungkin kesulitan, mereka tidak hadir. Namun di saat kita bahagia, mereka selalu ada. Ini saya kira tidak baik. Betul. Sebagai sahabat, suka duka kita harus tetap mendengar dan memberikan informasi atau motivasi kepada teman kita yang mungkin mengalami kesusahan. Dalam hal ini sampai Pak Sudri seperti ini sangat miris sekali pemirsa. Saya mendengar sebenarnya saya mau nangis dengan berita ini.
karena saya, Cak Bintoro, Bang Idum juga punya keluarga. Paling tidak kalau toh kita punya masalah, kita harus ngomong. Kita harus ngomong kepada orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, yang bisa kita percaya dan bisa membuat beban pikiran kita itu semakin ringan. Mungkin banyak hal kadang-kala di HP, di WhatsApp yang kadang-kala membuat kita berpikiran yang tidak berasumsi, berprasangka buruk. Mari kita hilangkan hal itu. Mari kita doakan teman-teman kita, saudara-saudari kita dalam hal kebaikan, yang tentunya hal itu juga nanti berimbas kepada kita. Dan mudah-mudahan hal ini cukup sudah. Tidak akan pernah terjadi lagi, Cak Binto. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Itu komentar saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, Mas Eko. Kita berharap apa yang menjadi diskusi malam ini, apa yang menjadi obrolan Bengi malam ini dalam acara Nguping ini, kita tidak menyudutkan kepada pihak siapapun, termasuk mungkin keluarga korban, tidak. Kami hanya membahas bagaimana antisipasi kejadian dan kejadian yang ada di masyarakat itu yang tidak elok, tidak patut, kemudian tidak menutup sebelah mata dengan persoalan-persoalan yang kemudian berakibat fatal, kira-kira gitu. Sebetulnya kalau ngomong persoalan, pasti itu ada persoalan kan ya, dan semua orang pasti punya masalah. Namun cara berpikir kita yang bagaimana dulu, kan? Betul. Salah satunya mungkin yang disampaikan Mas Eko, membuka pintu jendela komunikasi. Nah, jadi kalau ngomong persoalan, siapapun manusia, selama manusianya itu memiliki otak di kepalanya, maka dia akan dihadapkan dengan atau melalui sebuah persoalan-persoalan, permasalahan. Itu bukti bahwa manusia itu ya dicintai oleh Gusti, kira-kira dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, kan begitu ya. Dan hal ini sebagai peringatan bagi kita yang saat ini masih sehat walafiat dan masih punya keluarga, ini peringatan buat kita. Jangan sampai mencontoh hal tersebut. Ya, kira-kira itu. Jadi, lalu bagaimana dengan persoalan permasalahan itu? Ya, selain yang tadi didiskusikan, dikomunikasikan kepada orang yang tepat dan dipercaya, itu kan persoalan di luar. Jangan sampai kemudian merusak pada apa yang sudah dikasih oleh Tuhan berupa anugerah. Kan begitu, anugerah yang namanya ini loh, yang menempel dalam tubuh semuanya ini. Semua. Jadi inilah. Jadi kita harus mampu merawat manusianya. Karena kami hadir di sini itu karena anugerah Gusti, lahir di dunia ini yang mesti harus dirawat. Jangan sampai kalau misalkan saya diskusi seperti ini berbeda pendapat, saya pikir itu biasa dimanapun. Saya bersama keluarga diskusi kemudian sampai cekcok, saya pikir biasa. Tapi jangan sampai naudzubillah min dzalik, masing-masing siapapun pemirsa di Banyuwangi 1 TV jangan sampai misalkan sama Mas itu gasak seperti itu. Apalagi ada dendam dalam hati, dalam pikiran. Apalagi tidak boleh. Jadi selesai. Betul. Jadi kalau menurut saya begini Mas Eko, ada bahasa sederhana yang mungkin dulu pada saat saya masih kecil, ketika ibu orang tua kami lah, ketika ada persoalan-persoalan itu, jangan sampai menyakiti. Dalam arti menyakiti itu ngelarani aku sampai nyotok sampean, apa. Kalau misalkan apa namanya berbeda pendapat terus kemudian entah itu pendapat, entah itu pendapatan, itu kan hanya di luar ya. Artinya harus tetap mampu merawat diri kita masing-masing. Karena saya meyakini bahwa Tuhan melahirkan saya, panjenengan semua atau siapapun pemirsa Banyuwangi 1 TV di rumah atau dimanapun yang melihat tayangan ini pasti dicukupi dengan kebutuhan-kebutuhan. Biasanya cekcok berbeda pendapat itu karena konsumsi keinginan dan nafsu. Ada nafsu di sana. Ini kalau diteruskan ngobrol begini asik ya. Mengalir saja, tapi topiknya tetap ada. Tadi saya teruskan. Jadi orang tua dulu ketika saya masih kecil dikasih tahu soal-soal bagaimana merawat guru-guru ngaji kami harus mampu merawat ini. Kalau urusan di luar saya kemudian berdebat soal HP, berdebat persoalan sandal jepit, kendaraan, tidak ada selesainya. Berdebat urusan akeh-akehan duit, berdebat soal ada nggak adanya di luar sana. Saya pikir ini konsumsi otak.
Jangan sampai masuk ke hati. Jangan sampai aku ambil sampai sontokan. Ada dendam tadi ya. Jangan sampai ada dendam yang kemudian menimbulkan konflik dan segala macam, yang sampai kemudian kita saling membunuh atau saling mencelakai seperti itu. Bahasa terakhir kata Ibu, kowe kudu mampu merawat urip. Nek ning jaba kudunya merawat urip nata donya. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi seperti kalau Bintoro bercerita tentang Ibu, kalau Ibu saya mengatakan rukuno. Ya. Jadi telinga harus kita rukunkan juga dengan mulut kita semuanya. Betul. Kita harus mendengar yang baik-baik saja. Nah, tidak baik itu kemampuan untuk merawat hidup, merawat urip. Betul. Kalau di luar itu kan tugas kita adalah noto dunia. Misalkan aku tuku sandal, oh iki bae kok dinggo kancaku nang masjid kah, nang pura kah, nang ya di tempat-tempat bersih, sandal jepit ditoto. Sampai tuku kendaraan noto nggo ngeterke anu ditoto. Jadi urusan di luar itu kita hanya untuk menata. Kemudian dengan kejadian ini paling tidak kita jangan mengasumsikan yang jelek-jelek. Ya. Betul. Jangan diasumsikan, oh paling gini paling jangan. Kita harus membangun apa narasi-narasi kebaikan. Itu yang sepakat saya seperti itu. Ya. Karena kadang-kala orang melihat, dia berpikirnya lalu negatif sudah ke belakang. Jeleknya yang dibahas. Jangan sampai kita membahas kejelekan orang lain. Tidak akan ada hentinya. Iya. Sekali lagi mungkin pemirsa Banyak Satu TV, ini aja sebetulnya kami seolah-olah berdebat, tapi dalam satu tujuan kebaikan. Perdebatan itu sah sampai kapanpun, begitu ya? Betul. Perdebatan selama otak itu masih kita harus ada di dalam berpikir, kepala kita masing-masing, berdebat itu asik, warna saja seperti itu. Tetapi jangan sampai tadi itu masuk kepada anugerah di dalam apa? Di dalam jiwa ini ya gitu. Kalau di luar kemudian menjadi persoalan. Ada ilustrasi lagi begini Mas Eko. Saya waktu SD itu waktulah sama ibu pulang sekolah. Bu, aku mau diolok-olok sama teman saya begini. Apa aja nih? Anu. Ya diolok-olok lah bahasanya begitu. Saya berulang kali dengan bahasa olok-olok. Kemudian sama ibu saya atau mungkin masing-masing orang punya pengalaman yang sama diolok-olok. Ada bahasa sederhana yang saya tangkap. Nah, kuwi diolok-olok ae lho, kowe gak apa-apa jajal. Nek kowe diolok-olok kan iki wis mulai alhamdulillah kowe harus mampu bersyukur, kowe sehat. Nek diolok-olok ya wis gak usah dipikir. Nek kowe diolok-olok terus kene iki bencel, kowe luka. Nah, itu aku sebagai orang tuamu, ya aku ngomongi wong tuweke anakmu nakal. Ya kowe gak apa-apa, gak apa-apa. Nek gak ngono kan kowe gak kekancan. Biarin lah nanti seiring dengan kedewasaanmu itu menjadi sebuah ingatan yang suatu saat mereka akan melakukan upaya untuk minta maaf, katanya begitu pemirsa. Nah ini saya pakai sampai detik ini ada banyak orang yang menggunakan apa namanya petua-petua dari orang tuanya masing-masing untuk membangun kebaikan di dunia ini. Kira-kira gitu ya Mas Idam. Nah, kalau Mas Idam gimana Mas Idam? Itu yang sekarang ini saya katakan masyarakat, terutama orang-orang tua ini lupa membangun anaknya itu berkarakter, berakhlakul karimah seperti itu. Kenapa sekarang berkurang? Karena yang dituntut orang tua itu berbicara anak. Ini adalah kecerdasan. Mereka menyekolahkan anaknya di sini, anak saya harus cerdas, harus pintar seperti itu. Tetapi di sisi lain itu ada yang lebih penting dari suatu kecerdasan itu. Apa? Membuat anak ini berakhlakul karimah yang baik, berakhlak yang baik. Nah, karena akhlak itu, perilaku itu lebih tinggi dari sebuah kecerdasan. Kalau anak ini cuma dibangun kecerdasan, ketika mereka menghadapi suatu masalah yang terjadi, mereka akan putus asa. Tetapi kalau anak-anak ini dibangun akhlaknya, karakternya, ini sopan santunnya, menghargai orang, bagaimana dia harus bersabar. Ketika menghadapi ada masalah seperti berita-berita yang saat ini lagi ramai, berita-berita seperti itu, saya yakin mereka ini akan bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit atau permasalahan-permasalahan yang ada. Mereka akan berpasrah diri kepada Tuhan, mereka akan bersabar, kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita bangun lagi dari, mohon maaf, dari semua orang tua, pemirsa Banyak TV, kita harus kembali seperti dulu. Orang dulu itu kalau ngajak no anaknya,
Pak Yai, saya titip anak saya, monggo diatur, monggo jenengan nopo namanya dikasih ilmu, acara pulau pasrah. Tetapi sekarang saat ini enggak, terkadang orang bukan pasrah, yang penting kamu ngaji kono. Nanti ketika enggak pintar orang akan marah seperti itu. Padahal sebuah pendidikan itu ada yang pendidikan yang berkarakter, bagaimana membangun anak-anak ini mempunyai anak yang baik, dan juga untuk kecerdasan itu nomor 2 seperti itu. Maka dari itu ini yang harus kita bangun lagi, agar tidak ada lagi kasus-kasus yang sosial seperti yang terjadi pada saat ini. Ya termasuk tadi menelantarkan anak yang baru lahir itu kan. Nah itu maksud saya. Karena kebutuhan yang mesti harus dikomunikasikan dengan maksimal mestinya ya, sehingga tidak terus kemudian menelantarkan anak dengan cara-cara yang tidak elok, tidak baik, kira-kira begitu. Mohon maaf, banyak kejadian sebenarnya. Kita berbicara jangan karena saya di Rogo Jambi, di Rogo Jambi ini banyak kejadian hampir setiap bulan. Ini ada orang tua ini yang ditelantarkan anaknya. Saya tidak menyebut desa atau nama orang tuanya, tapi ini real. Melantarkan anak. Melantarkan orang tuanya. Oh, menelantarkan. Ini real, nyata. Ini malah sebaliknya ya. Real, nyata. Ada salah satu orang tua, ini anaknya ini sudah dikuliahkan. Yang pertama sudah kuliah dan berkeluarga. Yang kedua sudah kuliah dan berkeluarga. Yang ketiga ini masih dikuliahkan, mulai dari semester awal, semester kedua sampai terakhir ini tidak pulang. Nah, dia nelpon saya, nelpon panti jompo. Ingin menaruh orang tuanya, karena orang tuanya ini ibunya sudah tidak ada, orang tuanya tinggal sendiri. Ini haji orang tuanya, Pak Haji. Ingin ditaruh di panti jompo. Anaknya ingin orang tuanya ditaruh di panti jompo. Nelpon saya, panti jompo nelpon saya. Coba dicek Mas, ini kok ada anak yang ingin menitipkan orang tua. Saya cek, orangnya kaya, rumahnya megah, dan dia keluarga haji. Adiknya haji, semua haji, dan anaknya sukses semua, sudah kuliah semua. Nah, kok kenapa anaknya ini ingin menitipkan orang tuanya di panti jompo, di yayasan? Nah, ini berarti, inilah yang saya maksud, anak cerdas, tetapi dia tidak punya etika moral yang baik, bagaimana merawat seorang orang tua seperti itu. Akhirnya saya telepon, karena ini minta di panti jompo, anaknya saya telepon. Nah, ini orang tuanya maksudnya gimana kok ditaruh di sana? Karena dia alasan sudah punya istri, istrinya tidak mau. Yang kedua juga seperti itu, tidak mau. Akhirnya, oke lah kalau memang orang tuanya ditaruh di panti jompo, ini kalau di panti jompo orangnya banyak di situ. Sekarang ini, mohon maaf, di Glenmore ataupun di Lencen, tempat panti jompo ini full sudah, ruangannya full. Yang ngantri sudah banyak, yang ngantri banyak sekarang ini. Nah akhirnya anak tadi saya telepon, oke lah kalau gitu rumah ini kan besar itu, dijual saja. Nanti orang tuanya biar saya rawat atau saya carikan orang yang rawat, di fasilitas khusus, makanan yang enak-enak dijamin. Itu keberatan. Iya. Padahal orang tuanya kepinginnya kumpul kepada anak. Iya, artinya begitu. Yang ngeres lagi ketika saya telepon anaknya ini si A ini di mana? Nangis. Saya sebut anaknya nangis. Saya sebut anaknya nangis. Nah ini kan miris sekali. Saya sering mendapati seperti itu. Hampir setiap bulan itu orang tua yang ditelantarkan anak-anaknya itu. Saya ngomong itu. Iya. Ada banyak kejadian-kejadian di tengah masyarakat itu, pemirsa Banyuwangi TV. Kami ngobrol bengi semacam ini sekali lagi tidak menyudutkan pihak manapun, tetapi kami ingin menggali agar supaya apa yang menjadi informasi pemberitaan kejadian di tengah masyarakat itu tetap menjadi bagian daripada edukasi yang tidak kemudian merusak dan melanggar aturan-aturan etika moral dan segala macam itu ya Mas Eko. Jadi ada banyak yang kami sudah diskusikan, obrolkan. Mudah-mudahan apa yang malam ini kita obrolkan menjadi nilai manfaat, menjadi edukasi, inspirasi. Bagi siapapun, inspirasi. Jangan sampai hal-hal hal-hal yang mestinya tidak melukai, bahkan menjadi resiko terburuk bagi kita yang masih ada tugas tanggung jawab untuk melakukan tugas kehambaan
menata dunia ini berhenti karena kehendak hal-hal sepele kira-kira gitu ya, apalagi sampai saling melukai, membunuh, naudzubillah min dzalik. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang ditambahi? Yang saya tambahi paling tidak kalau toh kita memang punya tidak bisa menemukan jalan keluar, paling tidak ada salah satu kalau kita berbicara Banyuwangi, Cak Bintoro, ada tempat wisata, ada cukup banyak budaya, ada cukup banyak seni di sini. Itu mungkin salah satu untuk kita merefresh otak kita dengan mungkin masalah-masalah dunia ini yang kadang-kala tidak pernah ada habisnya. Karena kita menyikapinya selalu dengan emosi, dengan nafsu yang tidak terkendali, itu tidak boleh dilakukan. Karena kita hidup di Banyuwangi, kita bisa menghibur diri kita. Di Banyuwangi tidak akan kurang-kurang tempat wisata yang akan kita kunjungi, baik yang gratis ataupun yang berbayar. Untuk jadi untuk melakukan refresh refresh dalam diri kita agar kita tidak terlalu beban dalam menyikapi hal-hal apapun itu. Karena dunia yang diberikan oleh Tuhan ini sebetulnya luas, tidak sesempit apa yang dia ruwetkan kira-kira gitu. Kemudian terkait yang Mas Idham tadi menyampaikan ada anak seperti itu, marilah kita mendoakan kepada semuanya warga masyarakat Banyuwangi. Jika ada Anda tahu, mengerti tetangga jenengan, mari kita doakan. Mudah-mudahan terbuka hatinya, tidak melantarkan orang tuanya. Karena kita tidak ada orang tua, tentunya tidak ada kita. Atau mungkin yang saat ini mungkin ada banyak budaya-budaya yang dari luar sana. Yang dulu kalau saya pernah mendengar itu tidak ada budaya-budaya mengenal orang tua kita menitipkan ke panti jompo, itu tidak ada. Itu sebenarnya mungkin budaya-budaya luar yang tidak patut kita contoh lah mungkin. Di sini tidak tepat di Indonesia, di Nusantara khususnya tidak tepat. Mudah-mudahan anak-anak yang mungkin katakan Mas Idham tadi orangnya cerdas, kaya, dibuka hatinya. Amin. Dan mau merawat orang tua. Tidak jaminan ternyata orang kaya dan cerdas itu memiliki etika dan moral baik terhadap ya tadi kepada orang tua tadi itulah ya. Mas Idham mau menutup? Oke, siap. Saya sedikit menyampaikan aja ke masyarakat. Intinya saat ini pemirsa Banyuwangi TV jangan tergiur dengan agar anaknya cerdas. Cerdas itu bagi saya nomor 2. Nomor 1 adalah membangun etika moral yang baik kepada anak. Setelah moral, setelah akhlak, baru kita membuat anak itu cerdas. Jadi menomorduakan cerdas agar tidak hilang etika dan moralnya. Betul. Karena salah satu contohnya tadi itu orang tua ditelantarkan gitu ya. Iya. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi obrolan Bumi malam ini. Mudah-mudahan menjadi nilai manfaat dan kami sekali lagi tidak menyudutkan kepada siapapun, tapi menggali edukasi, menggali inspirasi, menggali kesemangatan agar hal kecil jangan menjadi celakanya pribadi kita masing-masing dimanapun berada. Mudah-mudahan malam ini menjadi menjadi semangat kembali kepada masyarakat luas. Kita bismillah bareng agar kehidupan ini bisa tertata sampai cucu, cicit, dan hingga akhir hayat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi 1 TV ada untuk kita semua.